Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Hadi Irawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi informasi mengenai pekerjaan overhaul diferensial Scania. Untuk langkah persiapan awal, kita mulai dengan preparation yang terdiri dari APD, sarana tool kerja, dan dokumen-dokumen untuk pedoman kerja. Untuk melakukan overhaul komponen diferensial, dimulai dari proses reshaping komponen, washing and inspection komponen, kemudian tahapan pembongkaran komponen, kemudian ada inspeksi komponen dan measurement, kemudian pemasangan atau assembling komponen, testing and adjusting komponen, dan terakhir adalah pengujian atau pengetesan dari komponen tersebut. Seperti apa untuk prosedur pekerjaannya? Mari kita ikuti berikut ini. Saat ini kita telah berada di showroom. Untuk persiapan kerja pertama, kita menyiapkan peralatan preparation pertama APD yang kita gunakan seperti ini, kacamata ya, kemudian sarung tangan dan safety shoes. Untuk komponen-komponen dari perlengkapan tambahannya untuk mensupport overhaul, yang pertama kita menyiapkan untuk multi. Di sini kita multi bisa melihat untuk part number komponen atau part number spare part yang akan kita rangkai untuk assembling maupun untuk pembongkaran. Kemudian ada multi juga yang sudah tersedia untuk standar manual kerja. Kita bisa melihat standar-standar untuk berapa nilai-nilai pengukuran atau proses pembongkaran secara manual yang terangkum di sini. Kemudian untuk yang tool-tool yang kita siapkan terdiri dari color checker ya, di sini untuk mendeteksi adanya keretakan komponen yang terdiri dari 3 bagian ya, dari mulai cleaner, developer, dan penetrasi ya. Kemudian yang kedua juga ada persiapan untuk measurement, yaitu dial gauge untuk melihat standar backlash dari pit kontak gear dari bevel gear. Kemudian ada skate mat kita untuk menentukan ketebalan sim yang akan digunakan, dan perlengkapan lainnya. Untuk tumbuk yang digunakan seperti biasa, satu set tumbuk common tool yang kita siapkan untuk proses pembongkaran. Kita akan langsung ke komponen dari diferensialnya. Oke, saat ini saya sudah ada di workshop untuk pembongkaran komponen. Ini saya berada di salah satu stand untuk pekerjaan untuk proses pembongkaran maupun assembling dari diferensial. Seperti ini standnya, komponen diferensial kita tempatkan di atas ini, kita ikat sehingga mempermudah pekerjaan dalam proses pembongkaran nanti. Nah, saya berada di komponen diferensial untuk salah satunya komponen diferensial rear. Di sini untuk proses pembongkaran kita lepas semua ya komponennya, dari mulai end yoke hingga ke komponen totalnya kita lepas. Di sini kita melakukan pemeriksaan komponen terutama di conical gear set maupun di pinion serta housing atas kondisi keretakan housing komponennya melalui media color checker. Kemudian untuk ngecek kausan-kausan pada tit gearnya serta kondisi tit pada kopling dari deflok maupun untuk yang di dalam dari wear washer maupun dari pinion bearing di dalam conical gear set. Untuk pengecekan berikutnya kita sudah melakukan measurement, kemudian kita untuk proses assemblingnya, yang mana kita melakukan menggunakan tool yang sudah disiapkan, yaitu pertama dari mulai kita merakit pinion gear, kita melihat adanya set gear yang berpasangan, dia tidak boleh ketukar ya, itu critical pointnya. Di sini antara pasangannya antara pinion dengan crown wheel ada namanya digit number, namanya division number 2 digit, dia per 100 mm. Di sini tertera 45, berarti indikasinya dia 0,45 mm. Dia ada settingan untuk menentukan dari ketinggian pinion head dengan adanya namanya tool setting pinion head yang seperti Mister tuh menentukan ada ketinggian pinion sehingga menentukan pit contact antara crown gear dengan pinion. Jadi pinion headnya setting dulu untuk ketinggian pinionnya dengan tool tadi, setting pinion headnya untuk menentukan simnya. Dari division number kita menentukan rumusnya, yang mana rumus division number ini ditambah 0,50 mm plus minus 0,05 mm untuk menentukan simnya tadi, sehingga kita bisa menentukan ketinggian sim melalui dari pengukuran dari rumus tadi. Untuk setelah sim dipasang, pinion terpasang, berikutnya kita memasang di bagian
belakang yang tipe bogi, dia ada namanya bearing dari conical gear set yang di bagian dekat oil pump ya. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana pemasangan daripada pinion gear di sini. Di sini karena dia ada memiliki settingan bearing preload. Untuk pemasangannya kita pasang setelah tadi pinion terpasang, sub tadi kita pasang gear, ada bearingnya sini ya. Bearing ini ada kita menggantikan sementara dengan pengukuran pakai tool namanya dummy bearing. Dummy bearing itu untuk menggunakan bearing tool tadi untuk menentukan preloadnya. Kita tentukan sim tadi dengan sim yang di ini. Bearing tadi yang di sini dengan ada tool pressing atau hydraulic pressure pneumatic, dia mendorong bearing sub tadi menarik sehingga dia memberikan dorongan ya, itu sebesar 120 kN. Nanti kita ukur berapa untuk penggunaan bearing baru, standarnya 20 sampai 35 Nm. 20 sampai 35 Newton dengan ukuran tadi. Sedangkan bila menggunakan bearing bekas, dia nilainya 9 sampai 12 Newton. Jadi kita menggunakan tadi seperti tool yang mendorong tadi, puller tadi atau hydraulic pressure pneumatic. Kemudian kita ukur tadi besaran tadi itu yang sebesar 20 sampai 35 untuk bearing baru menggunakan pull scale ya, dengan pull tarik sepanjang 33 cm dari asnya dari shaft tadi. Posisi tetap di posisi ditarik ya atau di press ya, sebesar 120 kN. Kemudian berapa hasilnya tadi yang seperti tadi saya sebutkan untuk menentukan bearing tadi. Sehingga setelah kita tentukan, kita bisa menentukan daripada preloadnya dari bearing diferensial di sini ya. Seperti itu. Kemudian setelah terpasang, bearing sudah kita pasang di sini. Kemudian kita beralih ke bagian tadi di sini. Crown gear sudah kita assembling dalamnya dengan komponen baru yang sudah kita cek, sudah kita bersihkan. Crown gear pemasangannya dengan terhadap sub housing ini atau housing differential ini, kita bagian dari kontaknya housing dengan crown gear harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan benar-benar bersih permukaannya untuk mengantisipasi adanya kontak yang tidak rapat ya. Ini kita bersihkan kontaknya housing dengan crown gear tadi. Kemudian kita pasang bautnya dengan locking kompon ya 638 supaya dia supaya dia mengunci atau tidak kendor kembali ya, untuk mencegah antisipasi supaya skru ini tidak kendor. Kita kencangkan 170 Nm ditambah 90 derajat keliling ini permukaan dari mounting crown gear. Setelah kita pasang, ini sudah kita tork, kemudian kita assembling seperti ini ya. Kemudian kita menentukan daripada backlash maupun tip kontak. Untuk menentukan backlash, di sini kita memasang satu set conical gear set ini terpasang di sini. Kita dudukan. Di sini ada cap sama adjusting ring ya. Di bagian yang large dengan small atau sisi besar, sisi kecil. Di sini kita adjustingnya dengan menggunakan memutar ring ini untuk menentukan adanya backlash antara kontak permukaan dari kontak backlash antara crown gear dengan pinion. Caranya pertama kita kasih pelumasan di area ulirnya di sini, dua sisi ini kita kasih ulir. Kemudian ini kita kasih free, kita kendorkan. Ini posisinya terpasang capnya ya, ini tapi kendor atau bautnya capnya rapat tapi bautnya tidak ditok dulu untuk mengantisipasi dia supaya tidak ngeloknya. Ini kita kendorkan dulu lah, dari sisi small end nya kita kendorkan dulu, sisi large end kita putar hingga posisi dia mentok. Setelah dia mentok, tidak dapat berputar, ini sudah berat ya, tidak dapat berputar, kita kendorkan satu putaran. Kemudian ini kita masukkan hingga mencari besarnya ukuran dari backlash untuk rasionya. Di sini kalau rasionya 5.14 rasionya, backlashnya sekitar 30 sampai 41 mm ya. Sehingga kita menentukan yang terkecil 0,30 mm. Setelah kita tentukan backlashnya dapat, kita lock di sini ya, ada screw locknya sini, kita kencangkan atau kita lock supaya tidak berputar. Kemudian di sini kita kasih preload lagi, preload untuk memberikan preload bearingnya sebesar 2 sampai 3 knot. Setelah dapat, kita lock juga di sini, kita lock, kemudian kita pasang capnya, kemudian kita top 120 Newton tambah 60 derajat.
Setelah itu kita cek, kita putar-putar, pastikan backlasnya masih tetap di kisaran 0,30 mm sampai 0,41 mm. Setelah itu kita bisa melihat adanya tip contact dengan media color, marking color ya, atau cat pewarna. Kita lihat, kita putar-putar, kita kasih di bagian sisi cembung dan cekung. Dia harus posisi tengah ya, posisi tengah, minimal 80% kontak dari ini, kontak gesekannya. Kemudian setelah dapat di ini, kita bisa menentukan lagi di vlognya. Di sini kita bisa menentukan dengan memberikan adjustment untuk di vlog pada di interwheel ya ini ya, sehingga kita ukur sini, kita adjust di sini nilainya 0,1 sampai 0,6 mm. Kita adjust di sini ya dengan menggunakan SIM. Kemudian di sini kita sudah selesaikan di bagian bawah, bagian atas, di bagian sisi input sub. Di sini ada namanya sub bogie ya. Sub bogie ini juga kita rangkai, kita pasang. Di situ ada adjustment namanya longitudinal untuk menentukan daripada clearance dari divlog clearance di sini ya. Yang mana itu kita tentukan rumusnya juga ada, mengukur pergerakan dari movementnya, pergerakan dari axial play-nya apa, naik turunnya gear sini, gear movementnya berapa. Nanti kita kurangi sama pengurangnya saat kita tembak angin berapa clearance-nya. Jadi saat kondisinya belum ada SIM, kita ukur clearance-nya berapa, kemudian kita kurangi gear movement, hasilnya nanti kita cari clearance-nya 0,1 sampai 0,6 mm itu untuk clearance-nya daripada divlognya pada bogi divlog sub ya. Itu untuk menentukan SIM-nya, sehingga kita mencari standarnya sesuai rumus yang ada di multi. Setelah kita dapatkan rumusnya tadi, divlog sudah kita tentukan, kita cek lagi dengan media, kita kasih angin sini ya berapa. Jadi kita bisa menentukan SIM tadi, terus kita cek memang cross check lagi, hasilnya harus 0,1 sampai 0,6 ya. Kemudian setelah kita pasang bogi selesai, kita di sini memasang front cover ya, front cover. Nah, front cover di sini juga ada preload, yang mana preload untuk menentukan daripada input sub ya, input sub. Sebelum itu dipasang, pertama-tama front cover ini tak pasang dengan auto raise bearing di sini, di atas ini itu dipasang dengan ada protosan ketinggian yang menonjol ketinggian dari outernya sebesar 7 mili ya, kita ukur 7 mili. Kemudian kita pasang pengukuran daripada input sub bearing preload dengan cara kita pakai tool tadi, tool yang sudah kita siapkan, kita pasang di bagian input subnya. Dengan knob tadi kita setting dengan dial gate, yang mana pointer tadi membaca daripada pergerakan dari axial play daripada input sub. Setelah kita setting tool tadi, dial gate tadi di posisi 0, sudah mulai menyentuh, sudah mulai kita track dengan dengan tool ya untuk memutar knob tadi. Kita track sebanyak 1-2 putaran, berapa dia sampai pointer benar-benar sub itu full tertarik, bergerak naik ya, sampai dia posisi full terangkat ya. Jadi kita press atau kita putar knob-nya tadi dengan tool spanner ya, tool spanner, sehingga terbaca berapa untuk menentukan SIM. Standarnya di sini adalah preloadnya 0,20 mm. Jadi ketika kita ukur tadi misalkan terbaca 0,30 mm, tinggal kita tambahkan 0,20 meter, sehingga kita menggunakan SIM 0,50 mm. Jadi preloadnya tadi kita tambah sama axial pembaca dari axial play dari gear movementnya atau dari preloadnya input sub. Oke, terakhir kita pasang daripada yoke ini, kita torque 100 kilo atau 1000 Newton. Ini juga sama, ada nutnya untuk nut daripada nutnya sub differential tadi dari sub pinion, kita torque juga sebesar 1000 Newton. Terakhir oil pump, ini kita pasang, namun kita memberikan preload terlebih dahulu, memberikan pelumasan awal pada pompa oil pump sampai kita kasih oli, kita putar-putar untuk memastikan oil pump benar-benar terdapat pelumasan awal. Setelah kita kasih pelumasan, kita pasang, kemudian kita pasang, kita rakit. Oke, setelah kita komplit, terakhir kita completed dan kita cek lagi apakah semua sudah komplit. Nah, di sini ada terakhir strainer. Strainer ini kalau memang kotor kita bersihkan, kalau sudah rusak kita ganti ya.
Oke, mungkin cukup saya sharing mengenai proses overhaul diferensial Scania. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.